Bapak Ibu, coba Bapak Ibu pikirkan. Selama Bapak Ibu mengajar, apa saja contoh perilaku kekerasan yang pernah terjadi di sekolah Bapak Ibu? Berikan kepada saya. Bapak dari mana Pak? Saya dari Papua Baradaya, Kabupaten Sorong, Pak. Bu, izin untuk kekerasan yang sering terjadi di sekolah itu biasanya bullying. Iya, biasanya itu anak-anak sering menghina nama orang tua. Kemudian dari segi fisiknya biasanya juga seperti itu, Bu. Itu ya. Iya. Bullying sering. Iya. Kekerasan yang lain. Dan ada juga. ada juga. Iya. Oke. Dan mungkin bisa disebutkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi selain bullying? Mungkin tadi kasusnya ke anak-anak, tapi mungkin sering juga guru ketika siswa tidak bisa menjawab, biasanya dibentak atau bahkan juga disuruh mesti keluar dari ruangan ketika tidak membawa tugas. Mungkin itu salah satu yang sering. Tapi kalau kami di Kota sudah jarang terjadi, tapi kasus-kasus yang terjadi bentuk kekerasan seperti yang telah disebutkan oleh Bapak Ibu yang sudah itu terjadi juga. Dan satu lagi tambahannya Bu, itu kekerasan media sosial. Kadang sering kadang ada orang tua atau guru yang mendapat masalah dengan anaknya, itu terus diumbar ke media sosial. Ya, bukan yang negatif. Dan itu bagaimana sosial kita bisa tahu kesadaran bagaimana kita menangani. Nanti dipublikkan bagaimana materinya. Kalau saya bukan ahlinya. Yang kedua Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah layanan bagi peserta didik dapat membantu mereka dalam mencegah dan menangani masalah bagi Bapak Ibu? Bisa. Coba alasannya, siapa yang bisa menyampaikan? Bimbingan yang kita berikan kepada peserta didik untuk membantu mereka dalam mencegah dan menangani masalah kekerasan, yaitu kita memberikan pemahaman kepada siswa, mensosialisasikan kepada masyarakat, yaitu terutama di daerah 3T ya, karena saya juga di daerah 3T, memberikan pemahaman kepada orang tua potensi selagi itu masalahnya ada di sekolah yang mungkin tidak ada guru BK, tetapi saya bersyukur saya ikuti guru kongres CGP Nasional Angkatan 11 dan pas sekali baca di sekolah saya adalah tentang program sekolah saya itu sekolah anti bullying yang saya sedang jalankan sekarang. Jadi di mana saya mau memanggil orang tua murid, kemudian stakeholder ditanya Babinsa, karena saya dari 3T, ada Babinsa, ada dan Ramil, ada kepolisian, ada dari puskesmas, dokter. Nah kita semua berembuk untuk bagaimana menyampaikan apa yang bullying kepada atau perlindungan itu, karena dan konseling bagi peserta didik itu sangat dalam mencegah dan menangani kekerasan karena melalui layanan bimbingan dan konseling dapat membantu misalnya kalau ada korban bullying atau kekerasan itu melalui kemudian membantu juga untuk mengatasi rasa trauma seperti itu saja. Makasih. Baik, dengan konseling ini bisa mengurangi atau mencegah gitu ya dengan kekerasan yang ada di satuan pendidikan. Oleh karena itu Bapak Ibu hari ini ada di sini. Ya, dan Bapak Ibu di sini tidak hanya untuk Bapak Ibu sendiri ya, seperti tadi kita mengetahui bahwa pelaksanaan ini nanti akan kita tidak lanjuti di tahun depan. Jadi Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu dipanggil di sini adalah memang spesial yang dipanggil untuk, jadi kami memanggil sudah pakai nama Bapak Ibu, jadi kami tidak lagi meminta kabupaten untuk menetapkan siapa-siapanya, karena untuk memilih Bapak Ibu hadir ke sini itu banyak beberapa persyaratan, karena Bapak Ibu nanti akan menjadi fasilitator di daerah masing-masing. Sekarang baru ada 3 orang, nanti dengan bantuan Pak Mansur, Kepala BJP Papua Barat ya, dengan Maluku Utara, nanti akan ditindaklanjuti dengan pelatihan yang sama dengan narasumber Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu sekarang ini akan dilatih paling tidak nanti untuk bisa menjadi narasumber
Tapi ini sekarang pemahaman dulu kepada Bapak Ibu untuk menjadi narasumber untuk Bapak Ibu nanti akan ada bimbingan lagi kan, bimbingan teknis lagi how to be facilitator. Ya. Oke. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi mohon dimaklumi ya kalau kami langsung memanggil nama undangannya kepada Ibu, kita pakai nama karena memang persyaratannya yang kami tetapkan supaya kami yakin bahwa yang kami panggil memang nanti bisa mendesiminasikan lebih lanjut. Baik. Terus, nah ini Bapak Ibu terkait dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 111. Bapak Ibu narasumber kita yang di depan ini adalah memang yang memiliki kualifikasi ya atau memang punya kepedulian atau memang sudah menjadi guru BK dalam. Jadi memang harapannya adalah bahwa nanti Bapak Ibu akan bisa menjadi pelayan-pelayan yang baik ya di satuan pendidikan itu untuk supaya belajarnya anak itu menjadi lebih ya. Nah, dan lanjut. Nah ini terkait dengan peraturan tadi ya Bapak Ibu. Maksudnya kenapa peraturan itu dibuat, kemudian tujuannya apa, itu. Nah, kenapa dibuat peraturan ini Bapak Ibu tentu untuk mengembangkan kompetensi melakukan layanan pendidikan satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan pembelajaran saja. Ya, jadi di dalam satuan pendidikan itu tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran saja. Nah, di situ akan ada nanti juga layanan khusus yang bersifat psikoedukatif yang di dalamnya melalui layanan bimbingan dan konseling. Permasalahan-permasalahan belajar itu Bapak Ibu yang hanya bisa nanti melakukan pemecahan persoalan itu adalah memang berbeda. Ya, jadi guru BK nanti bisa mendekati siswanya kenapa kesulitan belajarnya, apakah ada masalah di rumah, ya, apakah ada masalah pribadi, gitu ya. Nah itu pelayanannya oleh guru bimbingan dan konseling. Dan Bapak Ibu sebagai guru SD juga nanti juga harus bisa juga melihat persoalan-persoalan yang ada di dalam sekolah di peserta didik tersebut yang mengganggu proses belajar. Ibu untuk konselor atau guru bimbingan dan konseling. Jadi ada konselor, ada guru dan konseling. Kemudian pimpinan satuan pendidikan untuk dinas pendidikan juga untuk pengawas lembaga pendidikan calon guru BK, organisasi profesi dan juga komite sekolah. Jadi memang peraturan menteri ini dibuat untuk beberapa syarat yang bisa membantu untuk melayani kesulitan. Lanjut. Dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Sangat luas, ya, definisi yang luas sekali. Tapi nanti kalau kita lihat bagaimana layanan itu tidak untuk layanan proses di satuan pendidikan. Dan ada konseli, Bapak Ibu. Konseli itu siapa? Konseli itu adalah yang memberikan layanan, yaitu peserta didik. Ya, peserta didik itu yang tadinya pusing gitu ya. Nah itu setelah dikasih layanan bimbingan konseling jadi happy kan. Jadi kemana mau kemana anaknya, lihat minatnya. Lanjut. Nah ini biasanya peminatan dan perencanaan individual ada layanan responsif dan ada dukungan dari sistem. Nah dari 4 layanan ini Bapak Ibu ada cakupan layanan di bidang layanan bimbingan. Cakupannya bisa pribadi, cakupan dari layanan pribadi, siswa pribadi itu terkait dengan pemahaman diri atau pengelolaan emosi. Salah satu cakupannya adalah melihat karir. Biasanya hari ini minat dan bakat dan perencanaan karir. Biasanya ini di SMA baru bisa dilihat karirnya mau kemana, karena dia mau ke perguruan tinggi. Tapi sebetulnya bisa dilihat mulai dari sejak SMP dan di SD seperti itu. Dan sekarang sudah bisa dilihat. Lanjut. Nah strateginya ada beberapa strategi Bapak Ibu. Kemudian ada mekanisme layanannya. Nah seperti inilah di dalam peraturan ini. Tapi secara teknis Bapak Ibu nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Berikutnya, nah ini terkait dengan peraturan Menteri Mendikbud terkait dengan
pencegahan dan penanganan kekerasan ya, PPKSP yang tahun 2023 kita mensosialisasikan secara massal terkait dengan PPKSP ini dan juga sampai dari masing-masing satuan pendidikan dan itu dipantau semua satuan pendidikan apakah memang sudah benar. Itu bagian dari kinerjanya kepala dinas kalau nggak salah ya waktu itu. Sampai dipantau itu semua harus dikirim. Ini Bapak Ibu latar belakangnya kenapa harus kita menyiapkan peraturan seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pak Kadis tadi. Itu karena memang sudah banyak sekali kasus-kasus. Dan tadi di satuan pendidikan itu juga tadi sudah ada kasusnya. Contoh-contoh paling tidak bullying yang paling banyak. Ya, paling banyak bullying. Dan bullying itu tidak hanya sekarang kan mencela aja termasuk bullying, ya mencela gitu ya. Padahal sebetulnya muji, tapi muji itu bisa saja dianggap sebagai celaan, ya. Itu juga jadi bullying juga. Kamu cantik padahal nggak cantik, itu bullying. Menurut aku nggak gitu kan? Jadi bullying kan jadinya kan? Lanjut. Nah. Ini Bapak Ibu data-data yang menunjukkan berapa banyak kasus-kasus terjadi di satuan pendidikan. Ini yang dilaporkan. Laporkan seperti tadi terjadi di sekolah Bapak Ibu, di satuan pendidikan Bapak Ibu. Itu pasti lebih banyak dari ini. Ya kan? Nah, apalagi yang sudah terkait dengan orang tua, pasti orang tua pasti melaporkan. Ya. Seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Kadis rupanya hadir kemarin waktu acara dengan dibuka oleh Pak Kapolres Gibran waktu itu membuka acara kami sedang melakukan diskusi terkait dengan kebijakan kemudian yang dihadiri oleh Pak Menteri dan juga dibuka oleh Pak Kapolres. Ternyata lebih penting. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Kapolres. Jadi sudah ada kriminalisasi di dunia. Itu yang menjadi kekhawatiran kita semua. Gitu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi karena itu yang disampaikan oleh Pak Menteri pada saat pembukaan itu. Bisa saja yang salah memang gurunya. Ya kan kita juga nggak bisa nyalain orang tua juga. Jadi memang harus tahu persis kasusnya seperti apa. Kita juga nggak boleh juga menyalahkan gurunya dan juga nggak boleh juga menyalahkan itu siswanya, dan kita harus tahu persis duduk persoalannya. Dan itu persoalannya gimana, sehingga ada kasus itu yang tidak tidak. Dan itu Bapak Ibu satunya berasa hal terkait dengan Kemendikbud nomor 46 ini, bagaimana kita lakukan pencegahan, kemudian bagaimana kita menangani kasus-kasusnya. Yang paling penting tadi adalah pencegahan juga, gitu. Jangan sampai kita kemudian harus menangani kasusnya, akan lebih baik kalau kita. Dan ada beberapa juga hal yang harus kita tangani Bapak Ibu. Saya kira ini skip aja karena memang hal yang nanti akan lebih detail itu nanti Bapak Ibu akan diberikan pada saat materi yang akan disampaikan oleh kita. Jadi Bapak Ibu adalah pilihan kami dari kementerian. Jadi mohon bisa dimanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya ya untuk Bapak Ibu bisa menjadi fasilitator nanti ke depannya. Jadi senyampang sudah ketemu dengan narasumber, silakan tanyakan apapun ya terkait dengan materi-materi ini dan juga mungkin persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi di satuan pendidikan di Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa terpecahkan di sana, jadi bisa ditanyakan. Ini baru ya, hari ini kita sudah ada di sini dan barangkali sekali lagi tepuk tangan buat Ibu Santi. Terima kasih kita kepada beliau yang mau datang ke sini dan hadir bersama saya. Tepuk tangan juga buat Bapak Ibu Fasil. Dan yang terpenting untuk Bapak Ibu karena yang terpilih ya. Tepuk tangan itu sekaligus pertanda Bapak Ibu mendapatkan tugas baru setelah ini. Sebutannya fasil, kan? Jadi ini bicara fasil itu yang harus Bapak Ibu bayangkan adalah apa yang nanti Bapak Ibu lakukan setelah ini ya.
Kami di Maluku ada kora-kora. Kora-kora itu apa kora-kora? Kora-kora bayangan perahu, ya. Perahu di sana itu sejumlah orang mendayung menuju satu tujuan. Tapi sebetulnya itu adalah singkatan dari kolaborasi aksi komunitas penggerak. Jadi teman-teman itu bersatu. Ini saya yakin sekali setelah ini seminggu kemudian sudah sampai di pelosok nih dengan tema ini. Nah, teman-teman dari Maluku Utara bagaimana ya? Dari Papua Barat Daya, Papua Barat ya. Itulah yang diharapkan oleh Ibu Direktur, karena dalam waktu 100 hari tidak mungkin bisa menjangkau sekian ratus ribu guru ya. Di Maluku 40.000, di Maluku Utara 23.000, kurang lebih 25.000 ya. Papua Barat saya belum lihat, Papua Barat Daya ya. Tapi itu tugas Bapak Ibu nanti. Oleh karena itu, lagi-lagi seperti yang disampaikan oleh Ibu Dir tadi itu, jangan pernah lewatkan kesempatan ini ya. Betul-betul serius ya, jangan terlambat. Paling tidak kalau kita ke Jakarta terlambat itu wajar, terlambat bangun karena bangunnya terlalu cepat, tidur lagi ternyata 12. Nah, atau kalau Ibu Dir besok terlambat bangun pagi, nah itu wajar karena di sana masih pagi ya, bisa jadi ya. Terus sekalian, karena waktu sudah ini ada kesempatan tanya diskusi. Cukup ya, besok aja diskusinya ya. Besok saja Bapak sekalian, karena di sini nanti masih ada Ibu Rita yang akan menyampaikan materi ya untuk Bapak sekalian. Ibu Rita di mana? Ibu Rita silakan.